Oke, balik lagi Shotcast. Kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi bersama Mbak Anis. Untuk perkenalannya boleh langsung sampaikan oleh Kak Anis sendiri. Monggo, Mbak. Oke, perkenalkan, saya Anis Rohma, bisa dipanggil Anis. Apalagi nih kenalannya? Uh, dari Nama? tinggalnya di mana sih Mbaknya ini? Kalau boleh tahu. Oke, kalau domisiliku itu aku dari Malang, kemudian sekarang juga lagi di Malang. Kemudian pendidikan terakhir S1 Teknologi Hasil Perikanan di Universitas Brawijaya, lulus baru tahun kemarin. Jadi baru lulus ya, Iya. gitu. Wih, selamat ya buat Kak Anis yang baru lulus. Hihi. Oh iya ini Oke, Kak. terima kasih. Ya sama-sama. Iya ini kan kemarin saya sempat melihat LinkedIn-nya Mbak Anis sendiri. Mbak Anis ini kan kayak di LinkedIn-nya tuh kayak tersusun rapi dan sebagainya itu kayak gimana sih kayak harus kalau kita mau membuat profile LinkedIn tuh kayak gimana sih? Apa aja yang perlu kita siapkan gitu? Oke, oke. Sebenarnya aku juga masih belajar sih, karena aku baru pakai LinkedIn itu kapan ya? Di tahun kemarin, di akhir tahun kemarin lah, karena di situ kan aku habis lulus ya. Jadi orientasiku aku ingin mencari pekerjaan gitu. Jadi aku nyusun Oh, profilnya gitu. Jadi aku juga masih belajar bagaimana cara membuat profil kita bisa menarik gitu. Nah, mungkin yang perlu disiapkan dari analisaku nih, ketika aku lihat profil-profil orang lain atau lihat di berandanya ya, kan LinkedIn itu sebenarnya mirip kayak Facebook gitu ya. Cuma di situ Facebook untuk mencari pekerjaan, untuk menemukan partner-partner yang memang berada di perusahaan A, B, C, D gitulah. Nah, di situ mungkin yang perlu kita persiapkan yang pertama adalah bagaimana cara kita menulis personal branding kita, menuliskan tentang kita. Karena itu menurutku susah sih. Su- eh, Part di mana kita disuruh mengenalkan siapa kita itu susah gitu, kayak mau menunjukkan kelebihan. Itu kita harus bisa menuliskan siapa sih kita dan apa yang kita punya gitu, skill apa yang dipunya. Kemudian di LinkedIn kan banyak banget tuh menunya. Ada pendidikan, ada pekerjaan. Nah, pekerjaan ini bisa diisi kalau misalkan ketika kuliah nih, misalkan si Sugianto pernah ikut asisten atau pernah magang tuh bisa dimasukkan ke situ. Kemudian juga dilengkapi dengan ikut pelatihan-pelatihan. Jadi sertifikat pelatihannya bisa dimasukkan ke dalam profilnya. Jadi kalau orang buka tuh, oh ternyata anak ini aktif gitu dan punya skill yang dia asah gitu. Kemudian ada apa lagi ya? Banyak ya. Ada penghargaan, ada pengabdian, iya. dan sebagainya. Nah, itu Iya. bisa diisi dan bisa dimulai dicicil gitu. Dan harusnya kalau kita punya LinkedIn tuh harusnya kita harus rajin ngepost sih, ngeposting, bikin konten gitu. Nah, itu sih yang masih agak susah diterapin karena kadang bingung ya bikin konten apa. Tapi itu bisa jadi salah satu kunci untuk memperkenalkan kita gitu di LinkedIn. Itu sih. Iya. Berarti yang benar itu kayak harus dicicil dari awal gitu ya, Mbak ya? Iya, bener banget. Aku juga agak menyesal baru menyentuh itu di akhir tahun kemarin gitu. Jadi kayak Hmm, ketinggalan gitu. iya, iya, iya. Iya. Berarti em, kalau boleh tahu nih, Mbak, kan kalau aku lihat sendiri, Mbak Anies ini kan sebagai orang yang cukup bisa dibilang mahasiswa yang berprestasi, bukan mahasiswa yang organisatoris gitu. Kalau dari Mbak Anies sendiri itu tuh, dulu waktu selama menjalani kuliah di UB itu Mbaknya itu lebih ke arah condong ke arah mana? Ke arah yang lebih organisatoris kah? Atau ke arah yang lebih kayak akademisi gitu? Oke, sebenarnya mix ya, campuran sih. Cuman memang aku ikut organisasinya memang yang organisasi yang aku sukai sih, kayak misal eh, UKM atau organisasi yang dia itu lingkupnya di penelitian atau di riset gitu, Oh, emang emang sukanya gitu, yang ada bau-bau gitulah gitu. Karena juga biar mendukung perkuliahannya gitu. Dulu sempat ikut organisasi banyak sih di awal semester ya, biasalah anak maba kan suka coba-coba kan iya. sama mengeksplor diri. Cuman
dari situ, dari semester atas-atasnya itu mungkin aku itu orangnya itu suka apa ya? Kalau aku nyaman, aku akan terus di situ. Tapi kalau nggak Oh, nyaman ya udah, daripada aku di situ buang-buang waktu, aku akan langsung cabut gitu. Jadi ketika semester atas kayaknya kurang nyaman di organisasi yang mungkin tidak berbau seperti yang aku suka gitu. Sehingga oh, sampai lulus pun yang bertahan di organisasi riset gitu. Terus kayak hmm, penulisan dan riset lah intinya. iya, iya. Sama mungkin aku kuliah itu lebih ke ikut itu si asisten As, praktikum karena kan aku oh, kuliahnya di jurusan sains gitu ya, sehingga ada praktikum-praktikum. Nah, di situ banyak tuh aku ikut asisten. Jadi mungkin ya nggak terlalu akademisi sih, cuman ya organisasinya di riset sama mungkin aku lebih suka ikut di asisten gitu. oke. Jadi kalau dari Mbaknya sendiri imbang ya, Mbak. Jadi organisasi iya, akademisi juga iya gitu ya. Ya, karena itu menurutku penting sih. Kita itu boleh ikut semuanya, boleh ikut apapun yang kita suka, cuman ya tergantung bagaimana kita memanajemen waktu kita sih. Karena itu kan agak susah ya, apalagi kita kuliah harus mikir tugas, Hmm, ujian, belum organisasi, belum misal kalau kita suka ikut kompetisi, nah itu harus iya, bisa memanajemen aja. iya, oke. Oh iya, ini kan kalau aku sendiri lihat ini kan Kak Anies ini kan memang mahasiswa berprestasi emang ya kan. Dilihat dari LinkedIn-nya yang wow gitu kan. Wih, edan sih Mbak. Kalau aku mungkin nggak tahu ya karena apa di circleku sendiri nggak ada yang belum bisa menyusun sebagus itu di LinkedIn-nya. Makanya aku waktu ngelihat kayak CV, ngelihat profile LinkedIn-nya Mbak Anies kayak, wih, kok bisa kayak gini ya? Gimana cara nyampe gimana dapetinnya itu gimana sih gitu kan. Nah, jadi em, apa sih Mbak yang alasannya mahasiswa itu kok harus berprestasi itu kenapa? Kalau menurut Mbak sendiri, sebagai Mbak yang sebagai orang yang berprestasi itu kenapa sih orang harus kayak berprestasi gitu? Sebenarnya itu salah satu tujuan kita menjadi mahasiswa sih. Berprestasi itu bukan hanya berprestasi pengen dapat prestasi ya, tapi Hmm. mungkin lebih ke arah apa sih sebenarnya ketika kita kuliah, apa yang kita persembahkan gitu. Kayak apa yang kita berikan. Nah, itu sih sebenarnya yang pertama. Karena pertama aku masuk di kuliah itu, ketika aku ospek, itu ada satu kata-kata ya, yang dari apa ya, dari akun ospekku itu post gitu, dan sampai sekarang aku inget gitu. Jadi di situ dituliskan walaupun kamu nggak suka kuliah ini, atau mungkin walaupun kamu ngerasanya kuliah ini berat, tapi kamu harus bisa keluar dari kuliah ini tuh dengan kesuksesan. Jadi nggak Wih, ada alasan kuliah itu berat, tapi kita tuh harus mikir, bukan mikir kayak, aduh kuliah ini gimana ya, nggak boleh mikir gitu, tapi mikirnya itu harus bagaimana kita lulus dengan kesuksesan gitu. Nah itu ya, sampai dari maba sampai akhir tuh bener-bener apa ya, terkenang gitu loh satu kata-kata itu, jadi bikin semangat. Dan ya bener, emang kita keluar dari kuliah harus dengan kesuksesan, dan kesuksesan orang itu juga beda-beda. beda-beda. Itu Siap. yang paling bikin kita harus bukan berprestasi, sebenarnya harus bisa memberikan sesuatu. Apa sih yang kamu punya? Setiap orang kan punya sesuatu yang dia punya kan, ada apa ya, ciri khas keunikan masing-masing lah. Nah itu bisa nggak diberikan ke orang, misal ke masyarakat, atau mungkin ke, kalau misal kita kuliah, ke adik tingkat, Hmm. atau bisa diberikan ke universitasnya sendiri deh. Apa sih sumbangsih kita ke universitas kita? Itu kan harus ada lah, setidaknya kita punya kenang-kenangan pernah nyumbang apa, atau pernah Iya. membanggakan apa universitas kita. Itu sih yang penting sebenarnya. Iya, setuju banget sih, Mbak. Ini kayak benar-benar keren banget sih kalau sebenarnya kita itu mungkin secara tidak langsung kita kayak harus bisa memberikan something lah ya kan ke unit kita sebagai tanda kalau kita sudah di apa ya sudah dididik di situ sebagai bentuk mungkin bisa dikatakan timbal balik atau apa ya. Ini kayak gitu sih kayak timbal balik aja gitu. Dan kalau Mbak sudah nyinggung mungkin kita bisa jadikan panutan atau contoh buat ada di tingkat. Jadi kita harus bisa menjadi dampak gitu ya, Mbak. Dari dalam berbagai aspek sih. Intinya kayak be impact for each other gitu aja ya. Benar banget, benar banget. Karena kadang kan kita nih, misal kita
sekolah di A ya, terus kita selalu nih kadang banyak banget teman orang yang bilang, aduh sekolah ini lo lebih bagus daripada sekolah kita. Harusnya kan kita nggak boleh bilang gitu, harusnya kita harus koreksi ke diri kita gitu loh. Yang bikin sekolah kita misal kurang dari sekolah lain tuh apa? Pasti orang-orangnya kan, dan termasuk kita gitu loh. Jadi kita harus mikir bagaimana cara kita untuk meningkatkan derajat sekolah kita atau universitas kita dengan cara kita ikut andil, jangan cuma ngomong aja, tapi ayo buktikan, ayo kita beraksi. Itu sih yang harus kita lakukan. Karena berprestasi itu bonus. Yang penting, ayo kita bergerak dulu. Itu yang harus ditanamkan kepada kita semua. Iya benar sekali sih Mbak. Emang kadang itu juga apa ya? Aku sendiri juga sering dengar kata-kata yang tadi kayak kenapa sih kok di sini dan sebagainya, dan jangan kita terlalu banyak mengkritik dan kita tidak pernah memberikan kontribusi besar kepada kampus tersebut gitu loh. Mungkin kita boleh mengkritik tapi kita harus memberikan solusi setidaknya kan. Kita harus memberikan atribusi kita itu kayak apa sih? Kecuali kalau kita sudah memberikan apa yang kita terbaik dan apa sudah memberikan sumbangsi tapi masih progresnya kecil ataupun itu ya tidak apa-apa, setidaknya kita sudah memberikan sumbangsi tadi ya kan, daripada hanya mengkritik tanpa memberikan solusi apa ataupun ini tadi kayak apa yang harus kita berikan itu sih Pelan gitu ya, kayak cuma ya. ngomong aja gitu. Benar terus untuk kalau berarti Mbak bisa sampai saat ini tuh kayak berangkat dari mana sih Mbak, jadi bisa menjadi lulusan yang berprestasi di kampus itu berangkatnya dari mana, kayak apa dari memang oh aku harus jadi kayak gini atau memang dari mungkin rejection atau mungkin kayak underestimate atau sebagainya kan, karena kita juga dalam tentu kemungkinan ya, bukannya saya ngelok nombak ya Mbak, maksudnya banyak faktor gitu loh yang membuat kita sukses, itu banyak faktor kan, entah itu karena yang tadi tak sebutkan dan sebagainya. Kalau Mbak sendiri kalau boleh tahu itu kayak gimana? Kalau dari aku sih sebenarnya aku berangkat dari mulai SMP ya, mulai mulai sekolah dasar. Kebetulan aku sekolah dasar, aku sekolah di sekolah dasar desaku gitu. Maksudnya nggak sekolah yang wah gitu ya. Jadi di situ aku mikir apa ya kira-kira yang bisa mengangkat aku gitu. Walaupun aku sekolah di sini, aku harus bisa keluar atau bisa dikenal orang gitu loh. Dengan apa? Kan pasti dengan entah berprestasi, entah seperti apa gitu. Dari situ naik tuh ke SMP. Di SMP pikiranku masih sama, cuman aku SMP lebih ke organisatoris. Jadi aku lebih ke anak organisasi. Suka ikut ini itu biar bisa lomba, kemudian biar bisa jalan-jalan gratis, kemudian bisa dikenal orang, dan bisa membuat personal branding kita. Kemudian sampai ke SMA, di SMA tetap sih aku sama seperti itu. Aku juga anaknya organisatoris juga di SMA. Cuman itu imbang karena aku mulai mencoba turun di dunia karya tulis. Sebenarnya dulu aku pengen ikut Olimpiade ya. Cuman aku di situ pernah gagal gitu. Karena mungkin ya banyak yang lebih pintar daripada aku ya. Jadi di situ aku mikir, celah apa ya yang bisa aku ambil biar aku bisa tetap berprestasi atau bisa tetap menyumbangkan kontribusiku gitu. Walaupun misal nggak di Olimpiade, apa ya kira-kira. Nah, tiba-tiba tuh emang mungkin takdir ya, dipanggil sama bu guru, disuruh ikut karya tulis. Padahal aku nggak bisa, nggak tahu apapun gitu. Cuman bekal gara-gara aku pinter ngomong. Itu aja. Wah. Cuma gara-gara itu. Jadinya aku juga bingung, gimana aku aja nggak bisa bikin apa-apa gitu. Dari situ mencoba membuat, dan ternyata aku menemukan, ini adalah jawabannya. Oh. Karena aku bertanya-tanya tuh dari kemarin, celah apa ya yang bisa aku masuki untuk aku bisa tetap memberikan kontribusi selain di Olimpiade tadi gitu. Ternyata jawabannya adalah itu, karya tulis. Dari situ akhirnya aku suka deh karya tulis sampai di kuliah. Dan di kuliah pun juga aku terapkan hal seperti itu. Apalagi dulu waktu jadi maba ya, pasti pernah dengar kan event PKM Timnas. Pernah dengar kan ya? Nah, di situ ketika aku lihat pengumuman di les Instagram gitu ya, waktu aku maba, itu kebetulan di universitasku jadi juara umum. Dan banyak kan yang ngucapin selamat, 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 selamat. Nah, di situ aku mikir ya, gimana ya rasanya dikasih ucapan selamat, bisa ikut timnas, atau bisa dapat medali gitu. Jadi dari situ, di semester selanjutnya, akhirnya aku ikut tuh, aku juga pengen dikasih selamat, atau setidaknya aku pengen
misalkan universitas menang itu gara-gara ada akunya juga loh, ada kontribusiku Kontribusi. juga. Nah dari situ semakin semangat, akhirnya ya udah, iya keterusan sampai sekarang deh. Jadi Wih. mungkin apa ya, perlu sesuatu yang memancing dan sebuah tantangan gitu loh buat kita bisa terjun di dalamnya dan konsisten. Yang penting konsisten dan mau berusaha gitu. Iya benar. Iya benar sih Mbak. Meskipun kadang kalau meskipun sekecil atau sebesar apapun pemantik, kalau kita emang nggak mau berusaha, nggak mau jalan, ya tetap stay di situ ya kan gitu ya Mbak. Iya bener banget sih. Dan itu susah banget untuk melawan rasa malas. Itu susah banget. Iya benar. Waduh. Lalu kalau dari Mbak Ani sendiri nih, kayak kapan sih Mbak merasa di sebuah titik yang aku harus menjadi mahasiswa yang berprestasi dan bisa menjadi kontribusi dan bisa menjadi sebuah kontributor yang apa ya, yang cukup cukup signifikan di kampus ini gitu. Di titik mana sih kayak baru-baru benar-benar merasa oh aku harus benar-benar I have to do this gitu. Oke. Itu kalau misal di lingkup ketika kita di kampus ya itu dari mulai aku daftar-daftar pendaftaran. Karena kan aku lewat jalur mandiri ya. Jadi di situ aku Oke. merasa sih, aku udah susah-susah banget gitu loh Hmm. cari perkuliahan, daftar juga udah susah-susah, semua jalur udah aku lewatin gitu Lewati. ya. Dan akhirnya lolos di jalur terakhir. Dan Hmm. sebenarnya di jurusan yang aku nggak terlalu pengen gitu loh. Karena aku nggak terima di jurusan yang aku pengen banget gitu. Jadi di situ kayak apa ya, bertubi-tubi gitu loh rasa sedih Berarti kecewanya. kayak Tapi di rasanya situ kayak aku mikir, struggle banget aku gitu ya pernah Mbak. dikasih, bener-bener aku pernah dikasih tahu sama dosen pembimbingku PKM. Hmm. Orangnya tuh cerita ke aku kalau orangnya juga sebenarnya tuh nggak pengen kuliah di jurusan yang dulu gitu. Terus dia bilang ke aku, tapi kita nggak boleh seperti itu. Kita tuh harusnya mikir gitu. Kalau emang kita nggak suka sama ini, berarti kan tantangan tuh. Kita harus bisa Hmm. tuh menaklukkan ini. Dan kita juga harus bisa membuktikan kepada mimpi kita yang misal masih tertunda, kalau kita tuh bisa, walaupun kita berada di lingkungan ini gitu. Nah, dari situ ya udah aku terapin. Walaupun aku misal di jurusan kuliah yang mungkin aku nggak begitu suka awalnya, aku mulai suka tuh. Akhirnya aku mulai suka, so aku mau menunjukkan kalau jurusan yang aku pilih ini juga bagus, juga berkualitas, dan bisa membuat aku semakin berkembang. Di titik itu sih yang membuatku, aku harus bisa keluar, aku harus bisa dikenal sama fakultas-fakultas lain, Wih, aku harus bisa, kayak tadi ya, kalau di perkuliahan kan event tergengsinya tuh PIMNAS ya. Mas. Aku harus bisa ikut PIMNAS, harus bisa dapat medali, biar orang tahu aku dari fakultas ini bisa ikutan PIMNAS sampai dapat medali gitu. Terus aku biar bisa juga misal keluar kota, ketemu teman-teman univ yang lain. Ya itu tujuan aku sih, membuktikan kalau kita berada di suatu lingkungan, tapi itu nggak menutup apa ya, nggak menutup kemungkinan kalau kita juga bisa berhasil gitu loh. Itu yang membuat aku, wah ini harus gerak gitu, harus bisa membuktikan kalau kita juga bisa berprestasi. Gitu Iya. awalnya. Iya. Menarik sekali Mbak kalau emang apa ya, kayak dari awal kita harus berjuang, entah dari mungkin dari pendaftarannya, dari jalurnya, terus dari ternyata juga nggak suka misalnya gitu, terus dan masih banyak-banyak hal-hal yang menjadi halangan atau menjadi cobaan di dalam sebuah proses tadi, tapi justru itu yang bisa apa ya, kayak kita harus fighting, kita harus struggle untuk ini, kita harus apa ya, melalui ini gitu kan. Justru Benar banget. mungkin kalau boleh boleh ngomong, aku sendiri juga mengalami kayak gitu Mbak, kayak kenapa di sini ya, kenapa di sini sini sini. Cuman baru-baru ini aku dikasih tahu sama salah satu dosen di Surabaya juga, dia bilang gini, sebenarnya saat kita di kuliah itu sudah merasa kayak tidak cocok dan sebagainya, kita harus bersyukur. Kenapa kok harus bersyukur? Karena kita sudah belajar untuk shifting, di mana kita harus sudah apa ya, sudah bisa beradaptasi, harus kita beradaptasinya lebih cepat nih dari mulai kuliah kan. Nah, nanti di dunia kerja pun terkadang apa yang kita kerjakan di kuliah ini itu tidak sama dengan apa yang kita kerjakan di dunia kerja kan. Ya, memang bukan menutup kemungkinan bahwa kalau yang misalnya kita jurusan teknik nanti kuliah kerjanya di proyek-proyek gitu. Memang tidak menutup kemungkinan, tapi terkadang apa yang kita lakukan kan memang tidak sama.
Dan hal itu sudah terjadi di negara Amerika sendiri. Dan di negara Amerika sendiri, itu para pegawai di sana, Mbak, kalau kita tetap stay dengan satu ilmu yang kita pegang, itu kita bakalan kayak flat-flat aja gitu. Kita harus benar-benar bisa shifting, kita harus benar bisa belajar ini, harus bisa belajar ini, dan sebagainya, harus cepat beradaptasi. Nah, dari kata-kata dosen tersebut, aku semakin bersyukur gitu, Pak. Kayak, oh iya, berarti aku sudah menerapkan shifting mulai sejak kuliah. Justru itu juga kayak yang orang lain katakan kayak, oh ini jadi beban, ini kepada 4 tahun ke depan jadi beban dan sebagainya. Justru setelah mendengar kata dosen tadi, aku malah makin bersyukur gitu kayak, oh iya bener juga sih, kayak kadang kita tidak boleh kayak harus terpuruk banget, ya tidak harus gitu juga gitu kan. Kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita harus bisa menerima apa adanya gitu kan, dan mau menjalaninya gitu. Terus yang keempat, yang poin keempat tadi yang bisa ditambahkan dari Mbak adalah kita harus bisa keluar dan bisa membanggakan ini tadi, Yunif tadi, setidaknya kita memberikan kontribusi gitu. Itu sih Mbak yang jadi poin tambahan. Mungkin buat teman-teman pendengar podcast juga, kalau untuk menjalani proses ini dengan tips-tips tadi sih gitu. Benar-benar banget bisa diterapkan. Oke, jadi dari jawabannya Mbak Anis tadi, kalau menurut Mbak Anis sebenarnya itu kita perlu nggak sih yang namanya validasi sendiri? Kalau validasi atau misalnya kita memperkenalkan diri ya, itu menurutku perlu sih sebenarnya. Karena nanti di dunia kerja kita harus bisa, atau di dunia setelah kita lulus, misalkan kita mau sekolah lagi atau mau kerja kan kita harus bisa tuh memperkenalkan siapa kita punya keahlian apa, dan ketika kita mengenalkan siapa kita dan apa keahlian kita, itu kan juga harus ada bukti tuh. Nah, bukti Iya, itu benar. gimana cara nyarinya? Dengan cara ya mulai sekarang kita harus bisa membentuk tadi sehingga nanti bisa divalidasi kalau emang benar nih kamu seperti ini di dulunya gitu atau di 2 tahun kemarin, 1 tahun kemarin. Jadi di situ perlu sih karena itu ada fungsinya sebenarnya, bukan fungsi sombong ya atau pamer gitu Benar-benar. ya. Kadang juga aku sendiri malu sih kayak misal bingung banget gitu loh gimana cara membuat personal branding untuk kita. Karena aku takutnya kalau bikin A, B, C, D nanti dikiranya sombong atau pamer atau seperti apa ya. Cuman itu mungkin apa ya, lebih diarahkan aja sih kalau itu hanya untuk memperlihatkan siapa kita gitu dengan tujuan masing-masing. Jadi itu penting sih. Karena itu kalau nggak dicicil dari sekarang ya agak susah sih. Tapi kita nggak tahu kan ketika kita membuat sebuah validasi tadi, apakah itu berguna atau tidak ke depannya, kita nggak tahu. Cuman mungkin bisa untuk jaga-jaga sih karena kan kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Kita nggak tahu kalau ternyata kita dapat sesuatu dari validasi Bagus tadi. tadi atau ternyata kita dapat panggilan atau dapat suruh ke sini ke sini ternyata dari sesuatu itu gitu. Kita nggak akan pernah tahu gitu. Sehingga itu menurutku penting sih. Walaupun kita misal punya keahliannya nggak di bidang A gitu, tapi di bidang B, pasti orang bisa kan memperdalami bidang yang dia suka atau dia minati dan dia bisa membuat sebuah personal branding tadi sehingga bisa divalidasi tuh apa yang dia punya tadi. Jadi penting. Iya, oke, oke. Wah, ini semakin seru sih. Oke, kalau dari Mbak sendiri, apa motivasi dari Mbak sendiri selama selama kuliah? Motivasiku sebenarnya apa ya? Motivasiku sih banyak. Salah satu aja yang Motivasiku sekiranya memiliki impact benar-benar bisa menggerakkan Mbak gitu. ya motivasi yang pertama pasti orang tua sih. Karena yang pertama pingin membuktikan ya kalau kita misal kita udah disekolahin, udah dibiayain, bagaimana cara kita untuk membuktikan kalau kita bisa berhasil gitu. Entah berhasilnya itu bukan hal yang besar, tapi hal yang kecil aja bikin mereka tersenyum. Itu sih yang hal yang paling motivasi terbesar aku. Karena ketika aku bisa mendapatkan sesuatu nih, terus aku mengkabari mereka tuh rasanya seneng aja gitu. Kayak Mulai bangga gitu ya, Mbak dari ya. kecil sih, jadi kayak ada rasa seneng sendiri gitu, walaupun itu hanya lingkup kecil itu, tapi udah membuatku berarti aku harus seperti ini terus nih, nggak boleh setidaknya tidak boleh mengecewakan, harus memberi gitu. Itu yang paling besar motivasiku ya dari orang tua. Iya, wah keren sih, keren.
kadang kita harus benar-benar ingat sih, ingat orang tua itu perlu banget sih. Apalagi kalau kita mungkin di apa ya, di kota orang, terus kita kuliah di sana jauh dari orang tua, dan kita harus bisa Hmm, kayak kayak apa ya, kayak harus bisa memberikan sesuatu lah yang tadi kayak dia sampaikan di awal gitu sih. bener 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 bener. Oke, kalau dari Mbak Ani sendiri ini moto moto hidupnya itu apa sih kalau boleh di-share? Ya oke, moto hidupku bermacam-macam sih. Kadang suka ganti-ganti. Kalau dari dulu aku suka moto usahaku tuh usaha tidak akan hasil tidak akan mengkhianati usaha. Itu moto terbesarku sih. Jadi hasil itu ketika kita berusaha itu nggak akan mengkhianati usaha kita, walaupun ternyata hasilnya mungkin belum sesuai gitu. Tapi silakan diambil hikmahnya. Mungkin kurang apa dan itu pasti akan ditukar di depannya dan itu pasti terjadi kalau memang usaha kita sudah maksimal. Jadi Maksimal. usaha itu penting gitu. Sama ketika kita berada di satu lingkungan, itu buatlah lingkungan itu desainlah seperti apa yang kamu mau. Wih, Atau bahasa apa ya, bahasa sederhananya itu tuangkan kreativitas kamu di situ gitu. Biar kamu lebih nyaman di lingkungan tersebut. Itu sih yang selalu aku pegang, dua moto tadi. Hasil tidak akan mengkhianati usaha, kemudian desainlah sesuai dengan keinginanmu di suatu lingkungan atau di kehidupanmu gitu. Jadi buatlah kerangka kehidupanmu seperti apa gitu. Walaupun itu misalkan masih belum sesuai atau seperti apa, tapi buatlah se-enjoy kamu, seenak kamu gitu. Sehingga nanti itu akan berjalan beriringan. Itu sih oke, moto dari aku. keren keren men, keren banget motonya. Oke, untuk sebagai penutup, apa sih mungkin Mbak bisa ngasih beberapa pesan buat anak-anak yang masih kuliah hari ini, dan apa mungkin? Pesanku sih yang pertama tetap semangat ya, karena di masa pandemi ini pasti semua sistem juga berubah, semuanya juga keadaan berubah drastis gitu. Karena aku juga nggak merasakan kan dulu, jadi tetap semangat, kemudian jangan lupa untuk berusaha, boleh mengeluh, boleh bersedih, boleh nggak suka, boleh, tapi jangan terlena di situ. Ya, Bangkitlah, karena kamu bisa mengeksplor sesuatu yang kamu punya. Jadi jangan lihat orang, wah orang itu keren ya, aku bisa nggak ya seperti itu. Jangan lihat orang, tapi lihatlah kamu itu bisa apa. Kamu itu punya minat apa, nah itu kembangkan. Jadi jangan lihat orang. Boleh lihat orang untuk motivasi, tapi untuk menerapkan ke diri sendiri, lihatlah apa yang kamu punya, apa yang bisa kamu kembangkan. Biar nanti nggak apa ya, nggak terlena di kesedihan, di keterpurukan, tapi kamu bisa bangkit dengan apa yang kamu punya. ya jadi kita tidak boleh, Itu pesanku untuk dengar. jadi kita tidak boleh kayak terlalu mengasihani diri juga gitu ya, Mbak. Kita harus keep moving forward gitu kan. Ya, Siap-siap. Karena kan hidup oke. kan terus berlanjut ya. Jadi harus tetap ikut. Tuh. Oke, terima kasih buat Mbak Anis bisa sharing-sharing di podcast kali ini, dan sangat menarik dan sangat bisa menginspire buat banyak orang yang setia untuk mendengarkan podcast ini tentunya. Terima kasih lagi buat Mbak Anis, dan semoga Mbak Anis bisa dipermudah dalam jalan untuk kedepannya, dalam karirnya, dalam jodohnya, dan dalam segala hal. Terima kasih Mbak Anis. Ya, Oke, bye Mbak amin, amin. Anis. Iya, sama-sama. Dadah.